Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih diberi Allah kesempatan, masih diberi Allah kenikmatan hati yang tenang, yang sakinah. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amal kita dalam menuju akhirat, dalam sebelum menghadap Allah. Bapak Ibu sekalian, ini kita masih di awal tahun. Kita pertama kali dengan Ustadz Wahid ini ya, di tahun 2023. Bulan yang lalu kita sudah mendapatkan pencerahan mengenai musibah. Dan insya Allah pagi ini kita akan meneruskan tazkiyatun nafs. Kita juga sudah mempelajari bagaimana hati yang mati, hati yang sehat, ya. Dan selanjutnya mungkin program selanjutnya bersama Ustadz kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan semua catatan, persiapan lain-lainnya untuk menangkap ilmu dari Ustadz. Kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. In asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ay kama qala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini kita masih bersama kembali. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, ayah bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan bicara tentang ciri hati yang bersih, ya. Betul kayak? Halo? Hati yang bersih waktu bulan Desember udah Ustaz, tapi nggak tahu udah selesai apa belum ya. Bagian keberapa sudah? Sampai ke berapa, Mas? Sudah selesai semua? Ini bersikap marah, bersikap sabar, ridho dengan segala musibah, bersyukur terhadap cobaan dan musibah. Itu Ustaz. Hati yang bersih itu kan Itu maaf itu muhasabah, maaf. itu. Yang bulan sebelumnya adalah tanda-tanda hati yang sehat. Sudah apa? Hati yang selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Terus baru satu itu Ustaz. Ya, hati yang selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Ya, tanda-tanda hati yang sehat. Sekarang masuk nomor 2. Ya. Tanda-tanda hati yang sehat itu ada 10. Oh iya. Jadi baru dapat 1. Iya betul Ustaz. Hati yang sehat itu hati yang selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Sekarang hati yang sehat itu adalah hati yang mengutamakan akhirat daripada dunia.
hati yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Menurut Imam Ibnu Qayyim atau yang disebut dengan Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan termasuk tanda-tanda hati yang sehat adalah ya berpindah dari dunia ini hingga singgah di akhirat, ya, dan diam di dalamnya. Artinya adalah bahwa orang yang hatinya sehat itu orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kenapa? Nah, kalau ditanya kenapa mesti lebih mengutamakan akhirat daripada dunia? Sebab membandingkan dunia dan akhirat dalam konteks kuantitas maupun dalam hal kualitas, dunia itu tidak ada apa-apanya. Saya ulangi, orang yang hatinya bersih adalah orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Oleh sebab apa? Oleh sebab jika membandingkan dunia dan akhirat, baik dalam konteks kualitas maupun konteks kuantitas, dunia itu tidak ada apa-apanya. Sekarang mari kita lihat. Dunia dan akhirat dibandingkan dalam konteks kuantitas. Buka Al-Quran, surat 22 ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa in surat 22 ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil adabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Monggo. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 47. Ya. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, jadi ini dunia dibandingkan akhirat dalam konteks kuantitas. Allah mengatakan, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat. Satu hari saja. Sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Jadi dunia ini dibandingkan dengan akhirat secara kuantitas, dunia nggak ada apa-apanya. Maka kenapa orang yang hatinya bersih itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena bayangkan, satu hari saja di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan betapa tidak ada apa-apanya dunia ini. Ya Bunda, Ayah, satu hari loh di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita di dunia. Nah, oleh karenanya orang yang hatinya bersih itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, disebabkan kita hidup di dunia ini juga sangat sementara. Coba renungkan Al-Quran surat 23 ayat 112 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah ketemukah? Surat 23 sudah, ayat 112 sampai 115. ya. Qad kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin. Qala illa bistum illa qalila. Law annakum kuntum ta'lamun. Monggo. Qala 111. Sungguh surat Al-Mu'minun ayat surat 23 ayat 111.
112 sampai 114. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? 113. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. 114. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Nah, ini kenapa orang yang hatinya bersih itu jauh lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Kenapa? Dunia itu sangat singkat. Maka dikatakan tadi, qala Allah berfirman, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kasih kalian tinggal di dunia? Qalu, mereka menjawab, labisna yauman au ba'du yaum. Kata mereka, kami tinggal di dunia itu sehari atau setengah hari. Lalu Allah bilang, qala illa bistum illa qalila. Akan tetapi kalian tinggal di dunia itu hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian ngerti. Jadi di dunia ini, jangankan sehari, setengah hari aja tidak nyampe dibandingkan akhirat. Kata Allah hanya sebentar, seandainya kalian ngerti. Nah, karena itulah, jadi orang-orang yang hatinya bersih itu jauh lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Kenapa? Ya tadi, karena dia tahu bahwa di dunia ini tidak ada apa-apanya secara kuantitas. Apalagi kemudian dibandingkan secara kualitas. Dunia ini tampak tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat secara kualitas. Saya pernah membacakan satu hadis, mungkin masih ingatkah ayah bunda? Saya pernah bilang dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang dunia kepada para sahabatnya. Apa kata Rasul? Begini. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuki. Satu waktu Nabi Muhammad SAW berjalan di sebuah pasar. Wan nasu kanafataihi. Dan waktu itu orang-orang mengelilingi Nabi. Famarra bijidyin asad. Nah, saat itu Nabi melewati seekor anak kambing yang sudah jadi bangkai dan cacat. Nabi melewati seekor anak kambing yang cacat dan sudah jadi bangkai. Fatanawaluhu, lalu didekati oleh Nabi. Fa'akhadha bi'udhunih, lalu diangkat oleh Nabi dengan cara telinganya diangkat. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyakuna lahu bidirham. Kata Nabi kepada para sahabat yang mengelilingi itu, wahai saudara-saudaraku, mau nggak kalian beli seekor anak kambing yang cacat ini seharga 1 dirham? Qalu, sahabat semua bilang, ma nuhibbu. Kami nggak suka ya Allah. Wa ma nasna' bih. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai kambing itu? Kami tidak mau ya Rasulullah. Buat apa? Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai kambing itu? Karena tidak ada yang mau, ayah bunda. Nabi kemudian bilang, ayyukum kata Nabi, atuhibbuna annahu lakum? Karena nggak ada yang mau beli 1 dirham, Nabi bilang, sekarang gini deh, mau nggak nih kalau bangkai kambing saya kasih cuma-cuma? Kata Nabi. Cuma-cuma deh buat kalian. Sahabat bilang begini, qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fakaifa wa huwa mayyit. Demi Allah ya Rasulullah, kata sahabat nih, seandainya ini bangkai kambing hidup, dia cacat. Apalagi ini sudah jadi bangkai. Kami nggak mau ya Rasulullah, kami jijik. Lalu Nabi mengatakan, faqala. Kata Nabi,
Ladunya ahwanu. Sungguh dunia itu, kata Nabi, lebih menjijikkan di sisi Allah buat kalian daripada bangkai kambing ini. Nah, jadi secara kuantitas dunia itu tidak ada apa-apanya, karena sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, dan hidup kita sangat sebentar. Dibandingkan dengan akhirat secara kualitas, nggak ada apa-apanya juga. Sebab Nabi mengatakan dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat secara kualitas, ya, secara kualitas lebih menjijikkan daripada bangkai kambing yang cacat. Lalu bagaimana? Ada orang yang jauh lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Bahkan Nabi pernah mengatakan begini. Perumpamaan dunia dan akhirat itu mithlu ma yaj'alu asabi'akum fil yam falyandur bima yarji. Jadi kata Nabi, mengumpamakan dunia dan akhirat itu seperti, kata Nabi, engkau mencelupkan jarimu ke dalam air laut, lalu kau angkat. Falyandur bima yarji. Perhatikan tuh air yang netes dari jarimu. Itulah kehidupan dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan itu kehidupan akhirat. Ya, ayah bunda ya. Jadi dunia itu secara kuantitas nggak ada apa-apanya, secara kualitas nggak apa-apanya. Secara kuantitas, dunia itu sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi nggak ada apa-apanya. Secara kualitas, dunia lebih menjijikkan daripada bangkai kambing yang cacat. Kemudian yang kedua, dunia itu ibaratkan air jari dicelupkan ke dalam laut, lalu kemudian angkat, air yang menetes dari jari itu adalah kehidupan dunia akhirat, dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan itu adalah kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman bina, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Berarti akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi anehnya, orang bisa mati-matian ngejar dunia, tapi tidak mati-matian ngejar akhirat. Orang waktunya habis seharian untuk dunia, tapi untuk akhirat yang sebentar saja dia tidak ada waktu. Makanya itu hati orang kotor. Karena kalau bersih, mesti dia lebih mengutamakan akhirat. Makanya kenapa dalam Quran Allah Ta'ala berfirman pada surat 28 ayat 77. وَبَتَّغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Monggo. Surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Coba apa kata Allah? Carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian di dunia. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi kalau ditanya tujuan hidup kita apa? Ya akhirat. Terus dunia, yang penting jangan lupa. Gitu. Saya ulangi ya. Kalau kita ditanya, apa tujuan hidup kita? Ya akhirat. Terus dunia, yang penting nggak lupa. Jangan dibalik. Dunia jadi tujuan, yang penting akhirat nggak lupa. Ini kan kacau. Ya, tujuannya apa? Dunia, yang penting akhirat nggak lupa masih sholat. Ya gitu. Yang benar itu tujuannya adalah akhirat, dunia itu yang penting nggak lupa. Yang penting dunia nggak lupa saja. Nah dunia ini nggak ada apa-apanya. Maka orang yang hatinya bersih itu jauh lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Nanti gini, kalau ayah bunda ya, kalau tujuan kita cuma dunia, ternyata dunia ini umurnya nggak panjang dan nggak ada apa-apanya.
Dan nanti akan terjadi penyesalan luar biasa. Makanya Nabi pernah bilang begini. Ini kata Nabi ya, bukan kata saya. Kata Nabi. Muhibbud dunya ya, la yanfakku min salas. Para pencinta dunia itu, ya, para pencinta dunia itu tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Saya ulangi. Para pencinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Apa 3 hal itu? 1. Hammun lazimun. Apa itu? Kegelisahan yang tiada ujung. Jadi pencinta dunia itu akan gelisah yang tiada ujungnya. Kenapa? Karena dia sibuk tiap hari mikirin dunia kan. Gimana cara dapatnya? Terus khawatir hilang. Khawatir habis. Karena yang ada di otaknya ya dunia gitu. Maka nggak ada ketenangan. Sementara orang yang berpikir akhirat itu hatinya akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah ketenangan itu bisa diraih. Nah, orang yang hatinya kotor, ya, orang yang hatinya kotor, dunia menjadi orientasi. Dan itu nanti akan capek. Kalau yang dipikirin dunia terus. Ya, masa seumuran, saya bilang seumuran kita salah ya. Seumuran ayah bunda. Ya, seumuran ayah bunda ya. Jadi bukan lagi dunia, mestinya akhirat. Saya itu nggak ngerti. Kalau udah seumuran ayah bunda ini yang dipikirin masih dunia aja, politik gitu. Aku nggak ngerti saya itu. Sibukkan sajalah dengan akhirat. Kalau kata ayah Mas Zur apa? Di akhir senja katanya. Hidup di akhir senja. Ya, jadi ayolah akhir. Walaupun kita nggak tahu dunia mati itu kan nggak mesti tua, nggak mesti muda. Ya. Tapi yang jelas bahwa bahwa pencinta dunia itu akan ada kegelisahan yang tiada ujung. Karena dia ingin selama-lamanya di dunia. Yang kedua, wa ta'abun daimun. Apa itu? Para pencinta dunia itu capek. Capek, nggak ada akhirnya. Bayangkan siang, malam, mau tidur, bangun tidur. Terus dipikirin dunia saja. Jadi lelah. Lelah. Ya. Jadi para pencinta dunia itu, apa tadi? Wa ta'abun daimun. Capeknya nggak ada habisnya. Sudah sepuh yang diomongin masih dunia saja. Saya itu pernah ya, ini pengalaman pribadi nih ya, bawa jemaah umroh pulangnya mampir di Dubai. Saat di Abu Dhabi, di Ferrari World, saya lihat itu satu bis. Orang-orang Eropa itu turun dari bis itu, udah sepuh-sepuh semua. Saya tanya iseng, sudah sepuh-sepuh jalan-jalan ini gitu. Apa jawabannya? Iya, kami dulu muda itu capek kerja, sekarang tinggal nikmati dunia katanya. Saya lihat kok beda banget ya pandangannya sama orang Islam ya. Orang Islam itu sepuh itu ya sudah yang difikirkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Oh sini wes sepuh-sepuh semua. Jalan yang angel-angel. Nah orang Islam tuh enggak gitu. Kayak gini tuh ya. 5:30 kajian. Masya Allah ya. 5:30 kajian. Terus yang ngisi senom gitu. Malu ya yang ngisi. Ya. Nah ini ya budaya. Kemudian yang terakhir, pencinta dunia itu apa? Wahasratun latan qodih. Apa? Nanti akan ada penyesalan yang sangat luar biasa. Kalau yang dipikirin Nomor 2-nya apa, Ustaz? Nomor 2-nya capek. Oh, capek. Capek nggak ada habisnya. Ya
Gimana nggak capek Bunda? Yang dipikirin cuma duit, dunia, kan capek. Kapan mikirin ngaji ya Bunda ya? Kapan mikirin akhirat? Sampai sholat subuh ke masjid aja raiso. Buru-buru ngejar dunia. Masya Allah. Ya. Nah itu capek yang tiada ujung. Yang terakhir adalah penyesalan yang tiada akhirnya. Kenapa penyesalan yang tiada akhir? Nanti di akhirat coba lihat. Dunia yang dia kumpulkan, dunia yang dia cari, dunia yang waktu kita habis untuknya itu, ternyata di akhirat gak ada apa-apanya ya. Ya, coba buka Al-Quran. Surat 11, ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lakum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Monggo. Surat 11 Hud ayat 15. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat 16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bukankah ini penyesalan yang sangat luar biasa? Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Ya. Siapa orang ya, tujuan hidupnya itu hanya untuk dunia dan segala macam perhiasannya, maka Allah cukupkan untuknya. Sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Allah kasih. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia nggak bakal dirugiin. Jadi siapa orang yang tujuannya hanya dunia, Allah kasih sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan. Nah, kemudian apa? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan mereka itulah yang di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan lenyaplah tuh apa yang telah mereka usahakan di dunia itu. Habis. Yang sekarang saling berbangga-bangga dengan kendaraannya, dengan rumahnya, dengan anaknya, nggak ada apa-apanya, habis nanti di dunia. Lenyap. Oh, yang di dunia itu ceritanya itu anak saya, rumah saya, tanah saya, mobil saya, habis semua itu. Bukan cuma lenyap, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan habis-habisan di dunia itu. Sia-sia, gak ada apa-apanya di akhir. Nah, ini penting kan? Jadi orang tuh kalau hatinya kotor, yang dipikirin dunia saja. Orang kalau hatinya bersih lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ya. Nih, kata Rasul gimana? La tazulu qadama abdin ya yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Nanti hatta kaki manusia itu tidak pernah bergeming di akhirat. Kaki manusia itu tidak akan pernah bergeming di akhirat sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Tak akan pernah bergeming kaki manusia nanti di akhirat sampai Allah tanya tentang 4 hal. Apa itu? An umrihi fima afna. Yang pertama ditanya itu tentang umurnya. Kemana dihabisin? Senang-senang aja?
nggak peduli akhirat, ditanya nanti sama Allah tentang umurnya, kemana aja dihabisin. Ya, itu satu. Yang kedua akan ditanya oleh Allah tentang apa? An ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya digunain apa enggak. Nanti ditanya juga tuh sama Allah. Ilmunya digunain apa enggak. Yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Nah, selanjutnya ditanya tentang hartanya. Dari mana kau dapat, kemana kau gunain. Harta 2 kali ditanya itu. Semua ditanya kemana kau gunain. Tapi harta enggak, dari mana dan kemana. Saya pernah cerita dulu ya. Ini cerita aja ya. Ini nggak ada hadis, nggak ada ayat. Cuman cerita analogi sajalah. Biar kita bisa ngambil pelajaran. Ada orang sugih. Yang sugih itu apa ya? Orang kaya. Hartanya banyak banget. Terus dia bilang sama anak-anaknya, nanti kalau ayah mati, siapa yang bisa nemenin ayah dikubur, ayah kasih separuh harta ayah kepada anak-anaknya. Suruh bangun kuburan yang gede, itu nanti temenin dikubur. Nah, siapa yang bisa nemenin dikubur selama 40 hari, dikasih separuh hartanya. Anaknya nggak ada yang mau. Karena anaknya nggak ada yang mau, maka kemudian dikumpulkan keluarganya, saudaranya, sepupunya. Nggak ada yang mau juga. Akhirnya diumumkan. Siapa yang bisa nemani ayahnya, nanti kalau mati, dibangun kuburan besar, selama 40 hari, maka akan dikasih separuh hartanya. Nggak ada yang mau orang. Akhirnya orang kaya meninggal ya. Ada orang miskin banget. Datang. Apakah pengumuman itu masih berlaku? Oh masih. Kamu mau nemenin? Mau. Gitu. Akhirnya dibangun kuburan yang besar. Masuk dia ke dalam. Sama si mayatnya itu dimasukin, dia nemenin. Dia nemenin ke kubur itu cuma bawa kapak satu. Hari pertama malaikat datang. Rupanya yang dideketin bukan mayat itu, tapi yang nemenin ya. Bukan mayat yang dideketin, yang nemenin. Lalu ditanya sama malaikatnya itu, yang nemenin yang ditanya, apa kau bawa? Kapak. Tanya, dari mana kau dapat? Beli. Gitu. Hari kedua malaikat datang lagi. Kau beli pakai uang apa? Hasil bekerja. Hari ketiga datang lagi tuh malaikat. Buat apa kapak ini? Cari kayu. Hari keempat ditanya lagi, kayu siapa? Kayu liar. Ditanya lagi, buat apa kayu itu? Buat aku jual. Terus sampai hari 40. Ditanya nggak selesai-selesai. Akhirnya itu orang yang nemenin itu kabur dari kubur itu, Pak. Orang-orang udah nunggu di atas. Lalu ditanya, bilang orang itu, udah ambil saja uangnya buat kalian semua katanya. Kata yang nunggu tadi. Loh kenapa? Dia bilang apa? Saya cuma punya satu kapak. 40 hari ditanya nggak kelar-kelar katanya. Sama malaikat. Gimana nanti hartanya banyak itu? Nah, makanya Bapak Ibu, kita ini lucu kok bangga sama dunia gitu. Dunia itu kan nggak ada apa-apanya. Tadi baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, kalau kita ngerti itu, insya Allah kita tidak akan menganggap dunia ini segala-galanya. Ya, tapi, nah ini ada tapinya. Orang nek rakus sama dunia, ya sudah dunia segala-galanya. Makanya orang tuh kalau rakus sama dunia, ya apa aja kurang. Apa aja kurang. Sampai Rasul pernah bilang, madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali. Kata Nabi gini, jika dua serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing, itu tidak akan lebih berbahaya daripada orang yang rakus terhadap dunia.
Saya ulangi, madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali. 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing, itu tidak akan lebih merusak dan lebih berbahaya daripada orang yang rakus terhadap dunia. Kenapa? Kalau 2 serigala dilepas di kambing, di sekumpulan kambing, serakus-rakusnya dia, selapar-laparnya dia, 1 kambing berdua udah kelar. Tapi orang kalau sudah rakus terhadap dunia, Masya Allah, aspal besi dimakannya semua. Iya tak? Aspal sama besi dimakan. Kalau kata Ayam Mazwar, minyak pun dimakan. Nah, inilah orang kalau rakus terhadap dunia. Makanya kita mesti paham bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi orang yang hatinya bersih itu orientasinya akhirat, bukan dunia. Ya, karena dunia tidak ada apa-apanya. Coba direnungkan Quran surat 57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Monggo. Surat 57, surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, itu mesti dipahami banget ayat ini. Jadi nanti kita nggak menjadikan dunia sebagai tujuan. Kita jauh akan lebih mementingkan akhirat. Kenapa? Coba direnungkan. Ketahuilah kata Allah, kehidupan dunia itu hanyalah permainan, laibun. Coba renungkan. Ada nggak permainan abadi? Nggak ada, tak? Setiap permainan itu mesti ada ujungnya. Begitulah hidup ini. Yang kedua, hidup itu hanyalah senda gurau. Senda gurau itu menyenangkan. Tapi sangat sekejap. Nah, itulah hidup. Yang ketiga apa? Saling berbangga di antara kalian. Tentang apa? Tentang harta dan anak. Berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Allah, dunia itu seperti air yang turun dari langit. Dengan air itu tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur mengagumkan. Begitulah orang punya dunia, nggak ada yang nggak kagum. Semua orang kagum. Lalu kemudian datang musim kering. Lihat warnanya menguning. Kemudian hancur, habis nggak ada apa-apanya. Lalu Allah bilang apa? Di akhirat itu cuma ada 2 pilihan. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat hanya ada 2 pilihan. 1 azab Allah yang pedih, 2 ampunan Allah dan keridhaannya. Mana yang mau kita raih? Azab Allah yang pedih, ampunan atau keridhaannya? Tergantung hari ini di dunia. Lalu di ujungnya Allah bilang apa? Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sesuatu yang menipu. Allah udah kasih tahu dunia ini adalah tipuan, tetapi masih banyak orang tertipu.
Karena hatinya kotor. Maka karena itulah Allah beritahu kita, jangan sampai kalian terlena oleh kehidupan dunia dan serta kesenangannya ini. Jangan sampai engkau terlena dengan kehidupan dunia dan segala bentuk kesenangannya ini. Ini semua akan punah. Coba lihat Quran. Allah bilang, jangan sampai ya terlena dengan kehidupan dunia, kata Allah. Jangan sampai kalian terlena oleh kehidupan dunia. Quran surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Monggo. Surat 63, surat Al-Munafiqun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Janganlah sampai kehidupan dunia ini dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa melakukan hal demikian, dunia, anak, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Ini Allah yang bilang. Hati-hati. Jangan jadikan dunia ini segala-galanya. Lihat peringatan Allah yang lain. Pada Quran surat 31 ayat 33. Inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Surat 31 ayat surat Luqman ayat 33. Ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya dengan kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Nah, inna wa'dallahi haqq. Sungguh janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatad dunya. Maka jangan sekali-kali kalian terpedaya, kata Allah, oleh kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya. Dan jangan juga kalian ya terpedaya oleh penipu, yaitu setan yang memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas Allah beritahu, dan ayat seperti ini banyak. Dan ayat mirip itu banyak. Coba lihat lagi misalnya dalam surat 35 ayat 5. Surat Fatir. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Surat 35 Fatir ayat 5. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Hai orang-orang, hai manusia, kata Allah. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Neraka benar, surga benar, azab benar, pahala benar. Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia ini ya menipu kalian, memperdayakan kalian. Dan jangan pula setan yang pandai menipu itu ya kemudian memperdayakan
kamu tentang Allah. Nah, ini hal penting untuk dipahami ternyata ya. Banyak orang yang waktunya habis untuk dunia. Nggak ada sama sekali soal akhirat. Maka kenapa Nabi pernah mengatakan, Inna mimma akhafu alaikum ma yaftahullah alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Sungguh perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, kata Nabi, apa itu? Bila Allah membukakan kemilau dunia dan segala bentuk perhiasan dunia ini. Itulah yang paling ditakutkan oleh Nabi. Sungguh yang paling kutakutkan dari kalian, kata Nabi, ketika Allah membuka tentang indah dan kemilaunya dunia ini, serta segala macam perhiasan. Sehingga kalian lupa mikir akhir. Semuanya dunia, 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 dunia. Dan akhirnya apa yang terjadi ya? Banyak orang yang nggak punya waktu untuk akhirat. Sholat nggak punya waktu. Mengaji nggak punya waktu. Dunia saja. Karena itulah Allah mengingatkan kita ya melalui sabda Nabi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Innallaha ta'ala yaqul, kata Nabi. Sungguh Allah Ta'ala berfirman. Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa ashudda faqra. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Apa kata Allah? Hai manusia. Hai anak Adam. Luangkan waktumu, kata Allah, untuk beribadah kepada aku. Luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Maka kujadikan dadamu selalu merasa cukup dengan urusan dunia dan aku tutupi dari kekurangan. Wa illa taf'al, jika kamu tidak punya waktu untuk beribadah, sibuk saja dengan urusan dunia, mala'tu yadaika syughlan, maka makin aku buat kau sibuk dengan urusan dunia, ya, walam asudda faqrak, dan aku tidak akan pernah tutupi kamu dari kekurangan. Unik kita ini. Makin sibuk kita dengan urusan dunia, Allah cukupkan kita soal dunia. Dan Allah akan buat kita tidak akan pernah kurang dengan urusan dunia. Tapi jika kita tidak punya waktu, ya, jika kita tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah, maka makin dibuat sibuk dengan urusan dunia ini oleh Allah, dan anehnya kita makin tidak pernah merasa cukup dengan dunia. Masya Allah ya. Hadis qudsi. Nabi pernah tuh bilang begini. Wallahi, mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatsum. Kata Nabi, demi Allah kata Nabi, bukan kemiskinan yang kutakutkan dari kalian, bukan. Tapi yang kutakutkan dari kalian adalah ketika dunia ini dibentangkan kepada kalian serta perhiasannya. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk meraihnya. Lalu dunia menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu dihancurkan oleh dunia, kata Rasul. Ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ya, indikator hati yang bersih itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena dunia dibandingkan dengan akhirat secara kuantitas dan secara kualitas enggak ada apa-apa. Maka Nabi ingatkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Wa'dan nafsaka min ahli al-qubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Jadi
Kata Nabi, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing. Kau akan kembali pulang. Begitu hidup ini kau akan kembali ke akhirat. Atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Ini bukan tujuanmu. Ini tempat engkau melintas. Tujuanmu itu adalah akhirat. Ya. Dan persiapkan dirimu, kata Nabi, termasuk orang-orang yang menjadi penghuni kubur. Pasti mati maksudnya. Persiapkan diri oleh-oleh setelahnya. Dan Ibnu Umar kemudian mengatakan, kalau engkau ada di sore hari, jangan menunggu pagi untuk berbuat baik. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore untuk berbuat baik. Ya. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakit. Dan hidupmu pergunakan sebaik-baiknya sebelum datangnya kematian. Sebab ketika kematian datang, maka kita nggak punya lagi kesempatan beramal. Dan sekarang inilah di dunia tempat kita beramal. Ya. Bagaimana Al-Quran mengatakan dalam surat Al-A'la. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Di situ ada ayat ke-16 sampai 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Monggo. Surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. 16 sampai 17. Surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Sedangkan kamu orang kafir memilih kehidupan dunia. Ayat 17, padahal kehidupan dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Bukan. Ya, jadi kata Allah, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, lebih baik dan lebih kekal. Jadi, saudara-saudaraku, ayah bunda, ya, pesan sahabat Ali, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia akan pergi ninggalin kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Akhirat akan datang menjemput kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing keduanya punya budak. Ya, fakunu min abna'il akhirah. Maka hendaklah kalian jadi budak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan sekali-kali jadi budak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini di dunia yang ada hanya amal, belum ada pertanggungjawaban. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti di akhirat yang ada hanya pertanggungjawaban, kesempatan amal sudah tidak ada. Kita masih hidup, yang menjadi harapan kita adalah amal kita. Jangan berharap kita kepada anak kita. Saat kita meninggal, anak kita sedih, saat itu mendoakan sehari, 2 hari, 3 hari, sudah 3 tahun, 4 tahun, lupa dia. Maka berharaplah kita dengan amal kita. Kalau begitu, ayo sibukkan diri kita sekarang dengan amal, karena yang menjadi harapan kita bukan harta kita, bukan anak kita, tapi amal soleh kita sendiri. Quran surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Monggo. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pada sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta, anak, hanya perhiasan dunia. Sedangkan amal soleh yang terus-menerus adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah
dan sebaik-baik harapan kita kelak di akhirat. Nah, ayah bunda, bagaimana? Sudah setengah setuju nih ayah? Sudah, Ustaz. Ya, dapat satu kita ya. Walaupun penjelasannya singkat nih, sebenarnya panjang penjelasan ini. Nah, besok kita masuk ciri hati yang bersih yang ke Ya. bayangkan ini. Ciri hati aja ada 10 yang bersih. Berarti setahun di 10 bulan. Yang ketiga apa, Ustaz? Yang ketiga belum ya? Enggak, judulnya. Oh, judulnya besok bertaubat kepada Allah. Jadi orang yang hatinya bersih senang bertaubat dan senang menggantungkan hidupnya kepada Allah. Nah, besok itu kita ya. Ya. Insya Allah. Ya, silakan. Yang mau Baik. bertanya. Jazakallah khairan, Ustaz. Hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya belum lihat di chat, silakan di raise hand saja atau dibuka mic-nya untuk klarifikasi. Oh, Pak Sanusi udah ngacung. Silakan Pak Sanusi, di unmute dulu Pak Sanusi. Dipencet yang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Sungguh suatu peringatan yang luar biasa Pak Ustadz. Cuma saya kadang-kadang sedih lihat TV Pak Ustadz. Saya lihat kalau ada kumpulan-kumpulan anak muda bernyanyi, berjingkrak-jingkrak, berjam-jam, mereka kuat tuh Pak Ustadz. Itu yang kelihatan di TV. Kemudian saya dapat berita di pesantren anak ulama menghamili anak-anak gadis seenaknya saja. Bagaimana itu Pak Ustadz? Masya Allah. Sedih kita melihatnya begitu Pak. Jadi mereka semua itu tampaknya tidak sampai Quran itu sama mereka Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Iya. Yang pertama ayah, biar ayah nggak sedih lagi, jangan nonton TV. Ayah nonton TV jadi sedih tuh melihatnya. Biar ayah nggak sedih lagi, matikan saja lah TV itu. Yang kedua, soal anak muda jingkrak-jingkrak. Ayah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, hujibatin nar bisyahawat, wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu dipagari oleh syahwat. Sedangkan surga dipagari oleh sesuatu yang kita tidak suka. Ya. Menuju ke neraka itu susah, berat, mahal. Tapi orang kejar. Kenapa? Karena pagarnya syahwat. Sehingga dia punya daya tarik. Surga itu mudah, murah, ringan. Tapi dia dipagari oleh sesuatu yang kita tidak suka. Jadi walaupun murah ringan, tidak cukup punya daya tarik. Nah itu. Ya, jawaban yang pertama. Coba nih ngaji ini gratis, ngaji ini gampang, tapi tak banyak orang mau ikut. Ada 71 saja ini. Ya kan? Tapi coba bikin acara yang mahal mau kemana begitu, susah-susah, orang banyak itu berebut. Nah itu. Nah kemudian jawaban kedua tentang anak jingkrak-jingkrak itu ya, karena iman tak ada. Iman tak ada, akhirnya dunia lebih jadi tujuan. Kesenangan dunia daripada akhirat. Andai kata dia ngaji, andai kata dia punya iman, maka akhirat akan jadi tujuan. Orang yang akhirat jadi tujuan, dia tidak akan hanya mengejar kesenangan dunia. Karena dia tahu hidup ini singkat. Ya, selain memang ini orang-orang di luar Islam ini sengaja untuk membuat umat Islam ini, generasi muda kita jauh dari Islam. Itu kajiannya panjang. Nah kemudian ada ulama pula menghamili anak santri. Betul kata Rasulullah, ulama itu ada dua. Ada ulama ada ulama akhirat. Ulama akhirat itu adalah ulama yang berjuang untuk akhirat. Ulama itu adalah ulama dunia. Ulama dunia yang waktunya ya, yang tujuannya ya dunia.
Sehingga ilmunya cuma sampai sini, tenggorokan, nggak sampai ke hati. Dan Rasul sudah bilang bahwa ulama itu adalah ulama ada ulama akhirat, ada ulama bejat, ada ulama akhirat. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Ada tambahan dikit Pak Ustadz. Iya, ya. Saya menonton TV banyak sekali dapat ilmu Pak Ustadz sekarang nih. Banyak kali Ustadz juga banyak memberikan informasi. Kalau kita nggak nonton TV bagaimana? Ini kadang-kadang kita mendengar waktu warta berita. Kita ingin tahu juga berita Indonesia ini. Jadi itu yang kita lihat. Wah, kok begini negeriku ini. Begitu Pak Ustadz. Jadi ayah sekarang nontonnya kajian saja sama pengajian saja di TV. Yang berita itu udah usah ditonton daripada darah kita naik 120 jadi 180 itu ya. Nah, tontonlah yang tenang-tenang ya. Yang membawa bahagia ya. Yang membuat ayah tenang. Yang buat ayah tenang yang ditontonnya lagi ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Masya Allah. Baik, silakan. Sepertinya Pak Hengki mau nanya nih. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau mengklarifikasi. Ya, saya mau tanya ini. Ya, silakan Pak Dewa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang menarik dalam arti tadi itu kita jangan disibukkan dengan hal-hal dunia seperti ya seorang politikus, ekonom, mungkin peneliti atau yang pengetahuan yang lain. Tapi ini kan merupakan sesuatu hal yang kita butuhkan juga untuk membahagiakan atau memperbaiki kehidupan dunia ini untuk akhirat gitu. Jadi niat kita itu kalau melakukan seperti kita masih sudah usia tua, misalnya kita sebagai seorang penulis kita disibukkan dengan menulis, kemudian kita ada wawancara dan sebagainya, itu orientasi kita memang untuk akhirat gitu Pak. Jadi niat kita itu bukan kita misalnya aktif di partai, misalnya kita aktif di olahraga dan sebagainya, itu sudah tentu kita tidak akan melupakan katakan seperti sholat, sudah itu kita tidak akan melupakan bahwa hasil kerja kita ini untuk masyarakat, untuk kita jadikan sebagai amal yang yang jariah misalnya gitu. Ini apa kira-kira bisa kita, mungkin itu yang niat kita itu Pak, gitu. Jangan kita tinggalkan sama sekali, kita tidak involve atau berpartisipasi pada sesuatu kemampuan kita. Misalnya kita ini seorang politikus tadi, kita mampu berbuat sesuatu untuk memperbaiki suatu keadaan, dan itu kita niatkan sebagai amal ibadah kita, dan malah itu amal jariah gitu Pak. Kira-kira bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, baik, subhanallah, luar biasa. Gini ya, kan kita sampai ke akhirat itu melalui dunia. Dan dunia ini ladang buat akhirat. Kalau kita tak tanam di dunia, kita tak panen di akhirat. Ya. Dan menanam ini butuh capek, lelah, berkeringat. Nah, nanam itu apa saja yang bisa kita tanam di dunia? Kalau enggak, saya bagi dua. Yang pertama adalah menanam itu melalui ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji, ngaji. Ada juga menanam itu melalui dimensi sosial. Ya, bertani, kemudian berdagang, berdakwah, berpolitik, tapi berorientasi akhirat. Bukan ansik saya katakan tinggalkan dunia lalu tidak beraktivitas dunia. Bagaimana mungkin dunia ini tempat kita menanam? Saya menulis buku, saya peneliti, ya itu harus saya lakukan untuk kemaslahatan sebagai khalifah di muka bumi. Ya, cuma ayo kita betul-betul berpikir, benarkah yang saya lakukan untuk akhirat? Saya berpolitik, benarkah yang saya lakukan untuk akhirat? Kalau tujuannya untuk akhirat, orang tak saling senggol, tak saling maki, tak saling caci, tak saling hina. Tapi nampak kali kalau tujuan itu untuk dunia, saling caci, saling hina, saling maki demi kekuasaan.
Rasanya kita ini mau jadi putih di tengah warna hitam kok sulit betul. Tapi jangan putus asa. Ya, walaupun ada setitik kita masih berusaha sekuat tenaga begitu ya. Ya, bersihkan tujuan kita. Murnikan orientasi kita. Lakukan apa yang kita lakukan di dunia ini untuk kebaikan akhir. Tadi saya bilang, saya kenapa mulai dari tadi surat 28 ayat 77. Ya, carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kalian di dunia. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Orientasi kita akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk kebaikan. Kalau hari ini saya mencari duit saya berikan kepada istri, anak, saudara untuk kebahagiaan akhirat saya. Kalau saya dikasih ilmu hari ini, maka saya akan dedikasikan ilmu saya untuk kebahagiaan akhirat. Yang dokter dikasih keilmuan untuk kebahagiaan akhirat. Yang ekonom, yang ahli sejarah, semua untuk kebahagiaan akhirat. Lalu kemudian dapat dunia, yaitu kebaikan Allah. Makanya dikatakan, kalau tujuannya akhirat, dunia ikut. Kalau tujuannya dunia, akhirat belum tentu ikut. Kita tanam padi, maka rumput ikut tumbuh. Tapi tanam rumput, padi tak ikut tumbuh. Jadikanlah orientasi kita akhirat, dunia itu ikut semuanya. Kalau tujuannya dunia, akhirat orang ikut. Nah, gitu ya. Benar ya. Ya, wallahu a'lam. Cuman harus jujur. Ya, jangan kayak saya dulu teman-teman tuh, ayo kita berpolitik, nanti kita warnai. Saya bilang, saya kaisoy. Alhamdulillah teman saya ikut semua. Dan alhamdulillah sekarang diwarnai. Bukan mewarnai. Melu-melu. Nah, Ya, gitulah ya. Wallahu a'lam. Ya, syukur Pak Ustaz. Afwan. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, jadi maksudnya tadi Ustadz itu adalah kita tidak harus ditikar salat terus, di masjid terus gitu ya Ustadz. Kita berjuang, tapi perjuangan kita itu semua orientasinya akhirat gitu ya. Itu bernilai sama dengan yang di sajadah itu Ustadz ya. Wah, lebih. Oh lebih malah, Masya Allah. Ada Lebih, seorang lebih Pak. di zaman Nabi ada namanya Suffah. Suffah itu masjid yang dibangun kecil-kecil untuk sufi. Lalu ada seorang tunawisma yang kerjanya itu sholat dari pagi sore, baca Quran, zikir. Lalu ditanya oleh Nabi, siapa yang kasih dia makan? Lalu teman-temannya jawab, yang kasih dia makan adalah saudaranya. Maka Nabi bilang apa? Pahala saudaranya lebih besar daripada dia, katanya. Karena dia sholat itu karena dimakan, dikasih makan saudaranya. Kalau tidak, lepas dia mati dia. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya Bu Rita tadi ya. Ya Pak Zen nih Pak. Pak Zen silakan Pak. Kameranya belum hidup Bu Rita. Oh kameranya di sini yang ini. Nah. Ya. Udah. Mati Ya, lagi. kok mati terus? Ya, silakan Pak. Ya. Makasih Pak Masar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan atau dua komentar yang sebelumnya itu Masya Allah. Jadi mohon maaf Pak Sanusi, memang saya sendiri sudah bertahun-tahun tidak nonton TV. Karena saya ditegur anak itu nonton TV itu dari 140 menjadi 180 tensinya itu, tapi kita nggak bisa merubah apa-apa gitu. Jadi saya pikir kok mohon maaf kita memang matiin aja TV itulah lebih baik gitu. Terus yang kedua tadi masalah Pak Dewa itu soal niat ya Ustadz ya. Nah niat ini kan perlu kita apa istilahnya ya, perlu kita muhasabah setiap hari ya, kita evaluasi setiap hari. Karena begini, hidup ini kan ada tahapan Ustadz. Pada waktu kita habis nikah, kita ingin punya rumah, sudah punya rumah, punya anak pengen mobil. Nah itu kan pengen itu kan jarang yang berorientasi ke akhirat kalau istilahnya Pak Maswar itu. Ya kan. Nah sekarang koreksinya gimana ini? Sedangkan umur kan tinggal nunggu panggilan ini istilahnya ya, Masya Allah Pak Maswar. Tinggal terlanjur gitu Pak.
Ya tinggal 2 sholat aja kan, kita sholat atau kita disolatin ada. Jadi kembali pada pertanyaan saya untuk muhasabah tiap hari itu sebaiknya bagaimana, karena kalau yang namanya ibadah mahdoh insya Allah lah, untuk yang rambutnya sudah warnanya berubah ini rasanya sudah dikerjain semuanya, tapi untuk tadi, untuk ibadah sosial itu kita perlu lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya saya juga putih sudah ya, ini putih semua itu ya, udah bebelang. Muhasabah. Nunggunya 70 tahun itu ya. Rasulullah, sahabat Umar ibn Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata sahabat Umar, hisaplah diri kalian sebelum kalian kelak dihisap oleh Allah. Masya Allah. Introspeksi diri sebelum kalian nanti dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kan selesai, sederhana. Lakukan ibadah, mohon ampun atas kesalahan. Selesai dah tuh. Nikmat hidup ini. Lakukan ibadah sekarang, baik ibadah sosial maupun ibadah ritual yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tak kasih beban kalau kita nggak sanggup. Dan beristighfar, bertaubat atas segala khilaf yang pernah kita lakukan. Jangan seperti yang tergambar dalam Quran. Allah katakan pada surat 21 ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah makin dekat hari mempertanggungjawabkan amal. Kematian makin dekat, tapi manusia tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia dan berpaling dari akhirat. Dengan urusan dunia, lupa dia sama akhirat. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Saya ingin akhiri ya dengan satu ungkapan ulama indah. Kata ulama, jumudul ain. Pandangan manusia tak lagi peka. Min qaswatil qalb, karena hatinya sudah mati. Sudah mati. Wa qaswatul qalb min kasratid dunub. Hati manusia mati karena terlalu banyak dosa. Wa kasratud dunub min nisyanil maut. Manusia senang melakukan dosa karena dia lupa kematian. Wa nisyanul maut min tulil amal. Seseorang lupa akan kematian karena terlalu panjang angan-angan. Masya Allah. Wa tulul amal min syiddatil hirs. Panjang angan-angan manusia karena terlalu cinta dan banyak kemauan soal dunia. Masya Allah. Wa syiddatul hirs min hubbid dunia. Banyak kemauan soal dunia karena kecintaan kepada dunia melebihi akhiratnya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dan kecintaan kepada dunia itu pangkal dari seluruh kehancuran dan kerusakan. Itu kata ulama. Mudah-mudahan bisa dinikmati apa yang saya sampaikan tadi. Masya Allah. Tambahan dikit Ustaz. Jadi kalau kita tahu sudah di muhasabah, kita hisab sendiri, dan kita tidak akan mampu lah menghadapi hari yaumul hisab itu, khususnya misalnya kita pertanggungjawabkan masalah harta, pasti kan nggak mampu. Sekarang aja nggak mampu untuk mempertanggungjawabkan gitu. Jadi gimana untuk taubatnya itu kayak apa? Mungkin ini poin yang ketiga nanti ya. Tinggal gini ya, syukuri apa yang diterima, nikmati apa yang diterima untuk beribadah, mohon ampun atas segala khilaf. Mudahkan, minta kepada Allah agar dimudahkan yaumul hisab nanti. Amin. Ini kalau saya, Pak Mazwar, dan kemudian Ayah Sanusi, kita pergi nih, Ayah, kita nih bertiga, kita pergi ke mall. Ya. Pak Mazwar uangnya banyak kali. Ayah Sanusi cukup, saya tak ada uang. Lalu pergi ke mall itu, kalau Ayah Mazwar pergi belanja, itu bukan keinginan, bukan kebutuhan, tapi keinginan. Keinginan. Penuh trolinya. Nah, Ayah Sanusi belanjanya sesuai dengan kebutuhan, dicatatnya. Nah, saya ke mallnya cuma lihat-lihat. Itu di kasirnya Ayah Mazwar lama dihitungnya. Ayah Sanusi juga masih dihitung. Karena saya tak punya uang, pulang saja. Nah, begitulah nanti. Ternyata banyaknya dunia itu dihisap oleh Allah lama kan. Masya Allah. Nggak perlu ngantri ya Ustaz. Tapi banyak dunia untuk
banyak dunia itu jika berada di tengah orang beriman, memudahkan dia dan mengantarkan dia ke dalam surganya. Amin. Kita Abu Bakar itu kaya, dia ahli surga. Abdurrahman bin Auf itu kaya, tapi dijamin surga. Utsman bin Affan kaya, jaminannya surga. Umar bin Khattab kaya, jaminannya surga. Bilal bin Rabah miskin, jaminannya pun surga. Mus'ab ibni Umair tinggalkan kekayaannya demi Islam, jaminannya pun surga. Qurun itu kaya, tempatnya neraka. Masya Allah. Alam. Terima kasih semuanya. Bermanfaat. Benar. Assalamualaikum. Salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah tercerahkan sekali kita pada pagi hari ini. Untuk koreksi diri dan masih ada waktu. Alhamdulillah kita masih diberi umur oleh Allah untuk memperbaiki semuanya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah ke dalam surganya setelah kita memperbaiki diri kita sebelum dijemput oleh Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan Mas semoga kita sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.